ada tanda-tanda kekerasan. Tanda kekerasan berupa cekikan, manual, strangulasi. Yang ingin dilihat adalah DNA, apakah kemudian ada tindakan yang kaitannya dengan kekerasan seksual. Saya sempat komunikasi sama almarhumah itu di hari Kamis sekitar 4:30 sore sampai menjelang maghrib. Beliau itu memang sempat ngechat duluan, "Mama, nanti kita video call," gitu kan. Apakah pelaku ini memang sudah sangat profesional mempersiapkan diri untuk melakukan ini, sehingga yang saya dapat kabar adalah polisi juga tidak kesulitan menemukan jejak sidik jari di TKP gitu. Wajar kalau kemudian yang lebih banyak diperiksa adalah pertama adalah orang yang pernah dekat. CCTV pasti alat bukti yang paling kuat ditimbang saksi, karena kalau keterangan saksi bisa saja dia berbohong, tapi kalau CCTV. ...46 hari sudah berlalu, kasus Nadia belum ada kejelasan. Korban dugaan pembunuhan ini kasusnya masih menggantung, dan sampai saat ini belum ada kejelasan apakah dia menjadi korban dari pembunuhan atau ada tindak pidana yang lain. Yang pasti polisi sudah mengumumkan kepada publik bahwa kasus ini tergolong tidak pidana dan sudah naik penyidikan. Namun sampai hari ini siapa dari pelaku pembunuhan itu belum ada kejelasan. Sementara masyarakat termasuk pengguna media sosial sudah bertanya-tanya sepanjang 46 hari ini apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku. Tapi di sisi lain keluarga korban juga bertanya-tanya dalam situasi yang psikologi yang terus gelisah. Keluarga korban juga bertanya keadilan untuk anaknya. Nah, untuk menjawab bagaimana perkembangan penanganan kasus ini dalam perspektif keluarga korban, saya sudah hadir bersama Pak Joko Jumadi sebagai tim kuasa hukum Pak Joko, kuasa hukum dari keluarga almarhumah Nadia. Terima kasih Bang Joko. Sama-sama. Sudah hadir di studio TV1. Ini yang kedua ya Bang ya? Yang kedua. Yang kedua. Setelah jadi. Setelah jadi. Kita sambil ngopi-ngopi Bang, kita ngobrol. Kan ini agak berat temanya, tapi kita buat agak relax dan tapi relax sambil kita ingin menjawab juga pertanyaan publik sejauh mana sih perkembangan kasus ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke Pak Joko, ini baru beberapa hari, mungkin belum sepekan ya mendampingi keluarga almarhumah Nadia untuk dalam proses hukum ini. Gimana ceritanya bisa mendampingi Pak Joko? Sebenarnya sudah cukup lama menghubungi mereka, dari keluarganya yang menghubungi. Ya. Cuman mereka takut untuk kalau dari ibunya sendiri takut untuk menghubungi kami karena dikira berbayar. Oke. Jadi sebenarnya sama-sama punya keinginan, cuman belum ketemu aja di tengah waktu itu. Iya, jadi kalau kita kan sempat menunggu ya, kalau memang dia memang membutuhkan layanan dari UNRAM, ya kami akan berikan begitu kan. Terus waktu dihubungi dari keluarganya, saya nyampaikan kita siap gitu kan. Silakan keluarganya hubungin ke hotline atau ke saya. Nah ternyata setelah jalan hampir 2 mingguan nggak ada yang menghubungi. Ternyata setelah kita konfirmasi ternyata mereka belum punya uang untuk apa gitu. Jadi ada miskomunikasi bahwa layanan di lab hukum BKPH itu berbayar. Selama ini layanan itu diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian UNRAM kepada masyarakat. Oh iya, akhirnya
ibunya Nadia ini kan Eni Widiawati ya, Iya. asal KSB, Kabupaten Sumbawa Barat. Nah mungkin itu juga mungkin pertimbangan beratnya dia, kalau dia harus ke Mataram butuh biaya dan belum lagi berhadapan dengan kuasa hukum harus menyiapkan budget sekian, mungkin itu kekhawatiran. Iya, jadi kekhawatirannya adalah biaya untuk membayar kuasa hukum, bayar untuk pengacara. Berarti dalam proses ini pro bono Pak ya istilahnya? Pro bono kan, hampir semua kasus yang kita tangani di BKPH, Lab Hukum, Fakultas Hukum itu pro bono semua. Ya sekalian ini juga pencerahan untuk publik bahwa pendampingan di Badan Konsultasi Bantuan Hukum di Unram. Lab Hukum Unram itu free ya, atau pro bono istilah hukumnya. Oke. Saya lanjut ke berikutnya Pak Joko. Ini kan 46 hari. Nah, tapi saya yakin juga Pak Joko juga mempelajari, menganatomi juga perkembangan kasus ini. Nah, waktu kita menulis awal kasus ini, polisi seperti kesulitan mengungkap. Jangankan ke pelaku, tanda-tanda ke arah pelaku saja kami sebagai jurnalis juga belum dapat kepastian. Salah satu kesulitannya adalah informasinya tidak ada jejak sidik jari di TKP kamar kos korban di Sakura Gomong Mataram. Nah, Pak Joko mungkin mempelajari apakah kesulitan-kesulitan ini cukup logis untuk menjelaskan bahwa memang agak sulit mengungkap kasus ini gitu. Sebenarnya gini, kita teman-teman di kepolisian mungkin bagi saya mungkin istilahnya tidak belajar dari beberapa kasus yang ada. Ya. Kasus Radit ya. Kemudian kasus Esko, kemudian ini. Kuncinya di mana? Kuncinya sebenarnya ada di tindakan pertama TKP. Yang itu seringkali terlambat. Oke. Artinya proses ketika kemudian jenazah ditemukan itu kan harusnya bisa dilakukan secara terukur gitu ya. Terukur dalam artian sudah terencana juga gitu loh. Ya. Apa yang harus dicari, karena dalam kasus-kasus seperti ini pasti pembuktiannya akan sulit. Nah, ya, karena banyak jejak-jejak yang akhirnya mungkin kabur. Iya. Jadi betul-betul dalam tindak pidana seperti ini pembuktiannya memang menggunakan pembuktian saintifik. Nah, pembuktian saintifik itu membutuhkan keaslian TKP. Nah, ini yang kemudian sepertinya kemudian terlambat. Gitu loh. Jadi itu yang menyulitkan. Karena kalau dilihat kalau ada pertanyaan, apakah ini tindak pidana atau bukan? Saya menyampaikan bahwa ini tindak pidana. Sudah jelas itu tindak pidana. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil otopsi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu meninggal karena cekikan. Ada tanda-tanda kekerasan? Tanda kekerasan berupa cekikan. Manual strangulasi. Manual strangulasi itu menyebabkan pernafasannya ya tidak normal. Iya, jadi dia tidak bisa bernapas karena ada tekanan di bagian leher. Itu manual dugaan ya? Ini manual tangan atau memang ada alat yang dipakai? Tidak pakai alat, manual. Jadi dia tidak pakai alat, tidak menggunakan tali atau apa, tapi secara manual dia menggunakan tangan. Nah, gitu. Ini kalau dibilang terlambat misalnya, sementara dari kronologi yang kita dapat, kejadian dia ditemukan kalau saya tanggal 17 ya hari Minggu ya, tapi dugaannya dia meninggal 1 atau 2 hari sebelumnya. Betul. Itu yang dimaksud agak terlambat? Enggak, tetapi di penanganan awal di TKP. Nah, kemungkinan besar kan sudah ada orang masuk. Kemudian apakah kemudian di dalam waktu penanganan itu untuk menemukan sidik jari dan segala macamnya kan harusnya bisa dilakukan itu. Ya. Kalau dia secara manual kan harusnya masih ada sidik jari di dalam tubuh korban. Cuman karena mungkin banyak penanganan, banyak yang kemudian memegang dan segala macamnya, itu yang kemudian sidik jari yang ada itu mungkin bisa menjadi kabur gitu loh. Oke. Nah,
Tapi kan Polda kemarin, Polresta Mataram kemarin sudah mengirim sampel, ngecek lab. Saya nggak tahu apakah ini sampel DNA di dalam tubuh korban untuk cocokkan dengan DNA orang tertentu yang sudah dilakukan di lab di Surabaya, kalau nggak salah. Bukankah itu proses saintifik yang dilakukan oleh kepolisian? Ya, tapi kan itu hanya melihat umpamanya DNA ketika kemudian yang ingin dilihat adalah DNA, apakah kemudian ada tindakan yang kaitannya dengan kekerasan seksual. Jadi sepengetahuan saya yang waktu itu diambil ya dari informasi awal yang saya terima itu adalah umpamanya di sekitar puting payudara, kemudian di vagina diambil apakah di situ ada jejak DNA orang lain atau tidak. Untuk melihat itu gitu loh. Nah, itu saya sendiri juga belum tahu hasilnya seperti apa ya. Nah, tapi paling tidak di TKP yang di situ kan bisa terlihat jejak yang lain gitu loh. Nah, itu yang kemudian tidak dilaksanakan secara cepat. Penggunaan anjing pelacak pun kan itu setelah beberapa hari ya. Sehingga kemudian ya mungkin hasilnya juga akan berbeda. Berbeda kalau memang dari awal itu sudah konstruksikan bahwa ini tindak pidana. Jadi harusnya ketika kemudian ada peristiwa-peristiwa penemuan jenazah seperti ini, dari awal itu kita sudah harus berprasangka bahwa ini tindak pidana. Sehingga kemudian dari awal kita sudah memiliki SOP untuk kemudian penanganan. Jangan berpikir bahwa nanti ini keluarganya nggak mau atau segala macamnya. Tetap kita harus berusaha yang paling jelek bahwa ini adalah tindak pidana. Maka itu harus diamankan dulu TKP. Amankan TKP. Dan yaudah lakukan tindakan sesuai prosedur tanpa harus ribet dengan urusan keluarga mungkin ya, karena betul. Jadi dilakukan dulu prosesnya gitu. Karena kalau kemudian bercampur-campur kayak gini memang agak susah gitu. Karena umpamanya yang menangani korban umpamanya ada 5 orang gitu. Bisa jadi salah satu dari 5 orang itu mungkin pelakunya kan jadi kabur. Betul. Siapa pelakunya. Nah, dalam kasus ini sebenarnya juga kalau dilihat dari motifnya umpamanya, kan kemungkinan besar ini pelakunya adalah orang yang dikenal sama korban ya. Dia kenal. Karena motifnya kemungkinan besar juga bukan karena harta. Bukan harta. Lalu? Ya, kenapa saya sampaikan kemungkinan bukan karena harta? Barang yang hilang itu kan hanya handphone sama motor. Kalau motifnya dia ke arah harta, laptop harusnya dibawa. Ya, ini laptop masih utuh. Kemudian ada barang berharga yang lain dalam kamar kos? Tidak ada. Yang tidak hilang maksud saya? Yang tidak hilang masih perhiasan juga nggak hilang. Terus lemari? Tidak ada bekas diacak-acak segala macam kan nggak ada. Itu kan menunjukkan bahwa motifnya bukan karena harta. Berarti ada motif lain. Nah, motif lain itu apa? Nah, dengan melihat itu kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa orang yang dikenal sama korban kemungkinan berarti ada ketersinggungan, ada kebencian, ada dendam, sehingga kemudian pelaku mau melakukan itu. Nah, spekulasi yang berkembang di luar, kenapa kemudian dihubungkan dengan motif asmara? Karena sempat yang diperiksa adalah mantan, pacar korban, dan saya nggak tahu apakah selain mantan ini ada orang lain juga, apakah sudah diperiksa? Karena kami juga masih terus bertanya ke kepolisian. Apakah bisa disebut dendam, marah, dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan motif asmara? Kita nggak bisa menjawab secara pasti ya, tetapi kalau dilihat dari anak ini, kemungkinan besar memang akhirnya yang menguat adalah hal tersebut. Maka kemudian wajar kalau kemudian yang lebih banyak diperiksa adalah pertama adalah orang yang pernah dekat. Orang yang mau dekat, sedang dekat,
pernah dekat. Pernah dekat. Nah, ini yang harusnya kemudian dilihat. Nah, Ya, karena ini tadi memang akhirnya kemudian banyak alat bukti yang tidak bisa kita dapatkan, maka itu. Nah, saya nggak tahu kalau seumpamanya tes DNA tadi bisa dipersandingkan dengan orang-orang yang mau dekat, sedang dekat, atau pernah dekat. ini bisa match, saya pikir lebih mudah. Tetapi persoalannya kalau kemudian ini tidak bisa match, memang menjadi sangat berat bagi teman-teman di APH untuk kemudian mengungkap kasus itu. Siapa pelakunya ya? Oke. Tapi kan sudah cukup lengkap ya. Mungkin Pak Joko juga sudah komunikasi dengan kepolisian karena olah TKP sudah dilakukan, barang bukti yang sudah diamankan, ada barang bukti yang sudah diamankan. Kemudian anjing pelacak juga, K9 juga sudah dikerahkan. Bukankah itu juga bentuk langkah serius dan mungkin Pak Joko sudah bisa dapat menangkap tanda-tanda ke arah pelaku? Ya tadi kalau saya K9 tadi kan saya bilang terlambat, harusnya kan saya dari awal gitu loh. Ya itu hari ke-4 atau 5 itu. Nah, saya pikir sebenarnya teman-teman di penyidik sebenarnya juga sudah punya gambaran tadi ya, kemungkinan siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Memang karena penetapan tersangka ini juga bukan barang yang mudah dalam kasusnya seperti ini, memang menjadi problematik. Kenapa kasus ini bisa lama? Saya menyadari bahwa penanganan ini bisa dibilang lambat, tapi lambatnya itu memang karena kondisi alat bukti yang sangat minim. Oke. Sebenarnya ini juga ada pertanyaan menggelitik. Alat bukti minim itu apakah faktor memang situasi TKP atau memang taruhlah ini ada pelaku. Apakah pelaku ini memang sudah sangat profesional mempersiapkan diri untuk melakukannya sehingga yang saya dapat kabar adalah polisi juga tidak kesulitan menemukan jejak sidik jari di TKP gitu. Ya kalau Pak Joko, kan kos-kosan kan. Kalau dia dibuka oleh korban Nadia itu muncul sidik jari misalnya. Dibuka oleh orang lain pun masih ada bekasnya gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan masyarakat, kenapa nggak ditemukan sidik jari di situ gitu? Problemnya ya tadi karena penanganan awal yang salah, penanganan awal yang tidak maksimal. Pertama umpamanya dalam kasusnya Nadia ini, yang mendobrak pintu itu kan bukan dari aparat kepolisian. Oke, tetangga kos kalau nggak salah. Ya, artinya kemungkinan besar sudah bercampur. Ya, itu sudah bercampur. Oke. Kemudian masuk keluarga tadi, tetangga-tetangganya tadi. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada kontak antara orang-orang yang masuk itu dengan tubuh korban, atau dengan alat-alat yang ada di sekitar situ. Nah, itu yang menjadi kesulitan tersendiri dalam proses penyidikan itu. Jadi TKP ketika kemudian dilakukan olah TKP oleh teman-teman kepolisian itu sudah tidak dalam kondisi yang asli. Nah, itu yang pastinya akan menyulitkan untuk mengungkap itu ya. Betul. Tapi kan ini juga terus berproses ya. Ya, sambilan ngopi Pak Joko. Nah, juga yang yang menyulitkan juga kan situasi di TKP. Ini juga harusnya pertanyaan ini ke polisi kan sebenarnya. Kan? Misalnya ketiadaan petunjuk, misalnya CCTV. Nah, CCTV konon pada saat pemeriksaan awal itu tidak ditemukan CCTV di kamar kos maupun sekitar kos-kosan. Tapi belakangan kami dapat keterangan dari kepala lingkungan setempat sudah ada 2 CCTV dalam arah yang berbeda. Satu di Titian Hidayah, satu di sebuah salon di ujung gang yang berbeda. Artinya 2 CCTV ini sebenarnya kalau kami coba melakukan simulasi itu bisa memonitor siapapun yang keluar masuk di kos itu, di jalur kos itu, siapapun akan terpantau di situ. Nah, artinya kalau sebagai kuasa hukum mungkin bertanya harusnya CCTV itu juga
bisa menjadi petunjuk. Iya. Karena dalam banyak kasus CCTV bisa menjadi alat bukti yang konkret gitu. Saat sekarang ini sebenarnya CCTV itu menjadi salah satu alat bukti yang kuat ya. Ya. Makanya kami juga mempertanyakan apakah ini dari lokasi, dari TKP umpamanya. Peluang-peluang dia jalan itu kan banyak itu ya. Lewat mana saja. Ya. Nah, apakah kemudian tidak bisa ada satupun record CCTV di antara banyak jalan itu tadi? Itu yang sebenarnya harus ditelusuri lebih detail oleh teman-teman di kepolisian. Nah, Pak Joko dapat nggak informasi misalnya ini kan motor HP dan motor korban tidak ada di TKP di kos. Ya. Artinya ada yang bawa. Betul, makanya itu. Nah, CCTV ini ngerik nggak? Itu yang saya belum dapat informasi. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini. Oke, betul, di kosan nggak ada, di sekitar kosan nggak ada. Tapi paling tidak petunjuk atau pembuktian yang bisa kita lihat adalah apakah nggak ada sedikit pun CCTV yang ada di jalur keluarnya motor itu. Baik yang ada di dalam gomong maupun yang sudah dikeluar di gomong. Kan bisa dilihat dari umpamanya warna, kemudian jenis motornya. Jenis motor, ya. Itu kan sebenarnya bisa dilacak di situ. Kalau handphone memang saya juga sempat mempersoalkan, masa sih handphone nggak ketahuan? Betul. Ternyata memang dari pengakuan teman-teman di kepolisian, handphone itu dalam kondisi off sejak di TKP. Oke. Sehingga tidak ada pergerakan handphone itu. Sampai sekarang HP nggak ketemu? HP belum ketemu. HP dan motor yang belum ketemu. Belum ketemu. Oke. Nah, maksud kami juga kan biasanya dalam hal kejahatan, taruhlah ini bukan pembunuhan, tapi kejahatan pencurian misalnya. Terlepas dari sulit dan gampangnya mengungkap pelaku, biasanya kalau motor itu kan ada saja cara melacak misalnya. Lacak lewat koordinat tertentu atau misalnya lewat platnya misalnya. Atau ya banyak cara lah yang bisa termasuk HP misalnya. Bukankah ada saja cara untuk bisa mengungkap? Yang paling gampang sebenarnya HP ya. Tapi persoalannya kan kalau HP dalam kasus Radit, dalam kasus yang Nadia ini kan handphone itu tidak bergerak dari lokasi. Tidak bergerak itu dalam artian ketika umpamanya di lokasi dimatikan dan setelah itu jalan dan tidak pernah dimatikan, maka nggak gerak dia. Oke. Jejak selesai di TKP itu. Sejak selesai di TKP. Seperti dalam kasusnya Radit kan juga sama. Bahwa handphone si Radit sama Vira itu tidak keluar. Tidak keluar. Masih di TKP. Masih di TKP. Ya. Sampai dia mati. Ya, ini juga jadi tantangan akhirnya ya untuk mengungkap kasus ini. Ya, pemirsa, kami juga sudah berusaha menghubungi Kapolresta Mataram termasuk Kasat Reskrim untuk membuat informasi ini bisa menjadi seimbang. Dalam hal ini kita juga undang untuk podcast supaya memberikan semacam klarifikasi atau penjelasan kepada publik sejauh mana perkembangan kasus ini. Jadi supaya berimbang Pak Joko, cuman sampai saat ini kami belum bisa mendapat konfirmasi langsung apakah bersedia hadir atau tidak gitu. Nah, saya ingin dapat update juga dengan dari kondisi ibu korban Bu Eni itu seperti apa hari ini Pak Joko. Mungkin sebelum kami minta tolong untuk dihubungi, mungkin komunikasi terakhir bagaimana dengan? Ya, komunikasi terakhir sebenarnya ibunya memang sudah menyerahkan sepenuhnya ke tim kuasa hukum untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan teman-teman kepolisian. Saya hari ini juga tadi sempat komunikasi juga, kita sampaikan bahwa memang belum ada. Terakhir kan teman-teman di kepolisian setahu kami melakukan pemeriksaan juga kepada ayah korban. Ayah korban sudah diperiksa. Ibunya korban sudah, ayah korban juga sudah. Jadi itu progresnya, dan cuman saya nggak tahu nih kapan, mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini sudah ada gelar perkara untuk kemudian penetapan tersangka.
Meskipun belum ada kepastian waktu ya. Belum ada kepastian waktu, tapi paling tidak kan dari komunikasi yang kami sampaikan, kami lakukan dengan teman-teman penyidik sudah cukup maksimal seharusnya. Mulai dari ada teman-temannya korban yang kemudian diperiksa, kemudian ada orang yang sedang mendekati, orang yang sebelumnya dekat, itu kan sudah ada pemeriksaan termasuk pemeriksaan ahli. Ahli ini ahli pidana, akademisi maksudnya, atau ahli forensik? Ya kan ahli kan ada beberapa kan, ahli forensik umpamanya. Dari UNRAM kan ada yang melakukan otopsi gitu ya. Kemudian ahli psikologi dan ahli kriminologi, ahli pidana kemungkinan besar teman-teman ngambil dari luar, tidak ngambil dari UNRAM ya. Khawatirnya juga ada konflik kepentingan gitu kan. Karena mungkin ini kan korbannya adalah mahasiswa UNRAM. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan. Karena termasuk ada saksi juga yang diperiksa dari salah satu mahasiswa UNRAM. Lah itu akhirnya kan kita ngelihatnya pada kemungkinan adanya konflik kepentingan lah ya. Sehingga ya nggak apa-apa, lebih baik ya seperti itu saya pikir untuk lebih objektif di dalam penanganan. Oke. Ini Pak Joko, mungkin karena kita sudah membuka sedikit informasi tentang ibu korban, Bu Eni, mungkin kami bisa dihubungkan dengan Ibu Eni untuk bisa berkomunikasi langsung. Coba saya coba. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Eni, kita lagi dengan teman-teman NTB 1 ini live ya. Nanti ada beberapa yang mungkin ditanyain oleh teman-teman ini. Ada Bang Haris ini. Saya Pak. Iya. Oke, boleh. Bu Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kondisinya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ya, saya sudah mulai take ini dengan Pak Joko. Kami secara pribadi menyampaikan belasungkawa secara langsung. Nah Ibu, ini kan kasusnya sudah 46 hari sudah berjalan. Nah kami juga menulis terakhir tentang bagaimana keresahan Ibu di media sosial terhadap kasus ini, mengungkapkan perasaannya, intinya adalah mempertanyakan kenapa lama sekali kasus ini gitu. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan harapannya kepada kepolisian seperti apa sih Bu untuk bisa segera mengungkap kasus ini gitu. Baik ya. Saya selaku keluarga sebagai ibu korban, tentunya kami tetap berharap kasus ini terungkap segera mungkin Pak. Ya. Mengingat juga kan sudah 46 hari ya terhitung kasus ini juga belum terungkap gitu Pak. Dan terus terang saja saya pribadi maupun pihak keluarga yang lain tetap selalu bertanya tentang ini. Nah, dan saya pribadi saya bilang ya saya sih nggak tahu ya perkembangannya seperti apa gitu. Karena saya juga sempat bertanya juga kan ke penyidik juga, dan dari penyidik juga menyatakan bahwa beliau semua tetap berusaha untuk menyelesaikan kasus ini seperti itu Pak. Oke. Artinya keluarga saat ini sambil bertanya juga tetap menunggu Bu ya perkembangan positif dari penanganan kasus ini Bu ya. Tetap menunggu dan memantau. Iya, betul Pak. Ya. Nah Ibu, mungkin ya agak jauh pertanyaannya mungkin terkait almarhumah. Ya kita sambil mendoakan almarhumah husnul khotimah, tapi juga ya publik juga akhirnya ingin tahu, kan almarhumah ini kan dikenal sangat ceria, sangat komunikatif dengan teman-temannya misalnya. Nah waktu
hari sebelum kejadian ada nggak komunikasi ibu dengan almarhumah yang akhirnya ibu ingat jangan-jangan ini adalah pertanda dari kejadian ini gitu? Jadi kalau sebelum kejadian ini terjadi gitu, kan diperkirakan itu hari Sabtu pagi ya. Saya sempat komunikasi sama almarhumah itu di hari Kamis sekitar 4:30 sore sampai menjelang maghrib. Tapi di dalam obrolan kami itu saya sebagai orang tua gitu ya, teman bicara, nggak ada sama sekali mikir untuk akan adanya kejadian ini gitu atau firasat gitu. Nggak ada sama sekali. Cuma almarhumah itu hanya bercerita gitu gimana dia saat ini karena betul-betul sedang menghadapi kuliahnya gitu. Jadi dia sedikit capek katanya, lelah gitu. Dan saya juga semangatin dia di situ. Seperti itu Pak. Jadi nggak ada kayak firasat-firasat dari saya gitu, nggak ada sama sekali. Ya. Oke. Nah Ibu agak spesifik mungkin Ibu karena ini merujuk kepada kepolisian ya. Polisi kan sudah memeriksa berapa orang, termasuk orang yang pernah dekat dengan almarhumah, yang mantan pacar lah dalam hal ini, termasuk orang yang saat ini dekat dan akan mau mendekat juga dengan almarhumah. Ada nggak almarhumah bercerita tentang ini ada cowok misalnya, atau ini ada mantan misalnya, ini saya komunikasi saya ini, obrolan saya ini misalnya, atau ada kejadian yang dia alami yang menurut ibu itu mencurigakan gitu Bu, yang berdasarkan cerita korban gitu? Baik Pak, jadi sebenarnya almarhumah juga waktu pertemuan terakhir saya melalui komunikasi video call itu, beliau ini memang bentar loh. Iya Bu. Tadinya itu beliau itu memang sempat ngechat duluan, mama nanti kita video call gitu kan. Saya bilang iya sayang, saya bilang gitu. Nah akhirnya kami video call. Nah kalimat pembuka dia saat kami video call itu adalah bilang, mama saya baru putus katanya gitu kan. Saya udah putus gitu bilangnya. Oh iya sayang nggak apa-apa, saya bilang itu. Saya bilang ya udah kamu sekolah aja gitu, nggak usah mikirin aneh-aneh lagi gitu kan. Tapi sejauh ini yang beredar gitu ya Pak ya, yang menyatakan bahwa ada mantan dia yang di Taliwang gitu kan. Saya memang tahu gitu, saya kenal dekat juga dengan dia, tapi saya pun artinya nggak ada berpikiran aneh-aneh ke dia gitu. Nah yang kedua yang beredar juga katanya ada mantan pacarnya dia yang baru katanya gitu kan. Cuman saya pribadi kalau mengacu kepada mantan dia yang baru, saya sama sekali nggak kenal gitu Pak. Makanya waktu ada beberapa orang yang bertanya, oh benar nggak ini dia pacaran sama ini, saya bilang enggak gitu, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Makanya saya sempat kaget juga, sejak kapan kenal sama orang ini gitu. Karena kalau almarhum dekat sama seseorang, dia pasti cerita ke saya gitu. Untuk yang cowok yang baru ini belum ada cerita sedikit pun Bu ya berarti? Ya nggak ada cerita Pak, nggak ada cerita sedikit pun. Ya. Oke. Baik Bu, terakhir mungkin Ibu, karena banyak cerita positif tentang almarhumah yang sangat rajin. Dosen juga bercerita, guru-guru tempat di APKL juga bercerita bagaimana keaktifan almarhum. Mungkin ada
kesan yang ingin disampaikan tentang sebagai orang atau sebagai ibu yang paling dekat dengan almarhumah, seperti apa sih Bu? Maksudnya terkait pribadi almarhumah Ya, gitu. ya kesehariannya, terus karena orang-orang sekitar kan bilang dia ceria, dia komunikatif, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang bisa diceritakan tentang pribadi almarhumah gitu. Oh iya baik Pak. Kebetulan juga almarhumah ini misalnya kan kalau pulang liburan gitu ya. Jadi itu minta sesuatu baru dia ngomong. Oh. Tapi emang anaknya kalau kita nyapa ya senyum gitu. Nggak pernah dia membuat hati kita kayak nggak enak atau sakit begitu. Dia senyum-senyum aja gitu. Tapi kalau memang sama teman-temannya dia memang seperti itu Pak, aktif, ria begitu. Cuma di rumah aja dia sedikit pendiam. Baik. Baik Ibu Eni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berkomunikasi dengan kami. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu segera terungkap, kasus ini segera terwujud Bu. Amin. Ini saya kembalikan ke Pak Joko. Oke, makasih Mbak Eni. Saya Pak, Oke, sama-sama. mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya cukup cukup agak spesifik ya cerita ya Ibu Eni tentang orang yang pernah dekat dengan orang yang dekat dengan almarhumah gitu. Nah bicara konteks itu paling tidak Pak Joko juga sudah punya gambaran mungkin supaya bertanya lebih spesifik kepada penyidik untuk beberapa hari ke depan. Iya, jadi sebenarnya dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan, dengan beberapa orang yang mungkin tadi sudah diduga menjadi salah satu pelaku, maka proses-proses pemeriksaan kepada terduga ini juga harus segera dilakukan. Dalam artian tidak hanya pemeriksaan antara penyidik dengan terperiksa, tetapi secara langsung ya. Bisa juga itu dilakukan dengan pemeriksaan psikologi. Meskipun ini juga masih menjadi perdebatan, tapi paling tidak itu bisa menjadi salah satu alat untuk kemudian mengungkap kasus ini gitu loh. Karena kalau kemudian kita mengaca pada beberapa kasus yang sebelumnya juga viral, umpamanya Jessica, kemudian yang kemarin yang terakhir ya Radit ya. Esko itu kan pemeriksaan psikologi tetap dipertimbangkan. Ya. Meskipun ada beberapa ahli yang menyatakan wah nggak bisa itu. Ya karena itu dianggap second dari peristiwa utama. Ya, tetapi paling tidak karena kalau kemudian kita hanya menggunakan alat bukti istilahnya direct evidence, alat bukti langsung. Dalam perkara-perkara kayak gini akan sangat sulit. Gitu loh. Ya, kalau bicara contoh kasus seperti kasus Radit misalnya kan tidak hanya direct evidence itu, tapi juga keterangan ahli itu juga menjadi. Lah ya, artinya kalau kemudian kita masih menggunakan paradigma lama bahwa harus ada direct evidence dalam arti saksi umpamanya, ya akan kesulitan. Apalagi ini tidak ada yang melihat langsung kan. Nah ya, yang kasus-kasus kayak gini kan susah. Meskipun sebenarnya saat sekarang itu lebih mudah untuk proses pembuktian. Karena proses pembuktian sekarang itu kan lebih mudah, umpamanya kalau umpamanya kita mengaktifkan lokasi kita, location kita di handphone kita, sebenarnya kan kita ini bisa dicek kemana saja sih sebenarnya jalur kita kan. Nah, kalaupun umpamanya tidak diaktifkan kan kita juga ada lihat ini handphone kita sebelumnya ada di wilayah mana. Artinya lebih mudah untuk pembuktiannya. Meskipun tidak sekuat direct evidence, tapi ini juga kuat gitu loh. Jangan kemudian kita beranggapan bahwa satu-satunya
alat bukti yang paling kuat itu hanya saksi gitu. Atau hasil olah TKP menunjukkan sidik jari misalnya gitu. Karena sekarang ini pokoknya kita bicara CCTV pasti alat bukti yang paling kuat ditimbang saksi. Karena kalau keterangan saksi bisa saja dia berbohong, tapi kalau CCTV otentik dia. Otentik harusnya. Nah, artinya perkembangan paradigma dalam konteks pembuktian juga harus dilihat gitu loh. Nah, artinya mungkin begini Pak Joko ya, kalau kita lihat flashback di kasus Radit, apakah pola yang sama sebenarnya bisa juga dipakai dalam konteks harusnya ini? Pola yang sama bisa dipakai. Artinya nanti ketika kemudian ada terduga pelaku, maka untuk memastikan tadi kan satu namanya kecocokan DNA, apakah kemudian ada enggak di situ, kecocokan sidik jari mungkin ada di situ namanya. Yang ketiga adalah tadi apakah kemudian ada kemungkinan berbohong atau tidak, maka kemudian tes lie detector juga bisa dilakukan. Bisa juga ya tadi, meskipun ini masih jadi perdebatan, tetapi bagi saya pemeriksaan psikologi itu juga berdasarkan kerangka keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sekali lagi contohnya dalam kasus Radit misalnya. Kasus Radit, meskipun ada ahli yang menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi itu tidak bisa dipakai, tidak bisa dipertanggungjawabkan juga, tetapi kalau pemeriksaan psikologi itu kemudian juga bisa bersesuaian dengan alat bukti yang lain, kenapa nggak bisa dipakai gitu loh. Ya, tinggal di matching kan. Ya, kecuali kalau kemudian berdiri sendiri ya itu susah. Harus susah, tapi kalau kemudian hasil pemeriksaan psikologi ternyata match dengan alat-alat bukti yang lain, saya pikir pemeriksaan psikologi itu masih bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Tapi Pak Joko juga selain sebagai praktisi, sebagai pengacara publik, juga akan sebagai akademisi. Apakah menilai dalam kasus ini penyidik akhirnya sangat hati-hati dalam proses? Karena kalau kita sebut tadi kasus Radit kan begitu rame kan, viral, ribut dan kontroversi. Ada yang nyebut bukan pelakunya Radit, ada yang bilang. Jadi publik akhirnya terbelah dalam kasus ini. Nah, jangan-jangan juga polisi dalam konteks ini agak hati-hati sehingga ya itu akhirnya delay-nya agak lama gitu. Ya, saya sih ngelihatnya memang adanya kasus Radit dan kasus Esko itu dalam konteks yang hampir sama ini menyebabkan akhirnya teman-teman penyidik di Polres Mataram main aman. Main aman dalam artian dia sangat hati-hati supaya hasilnya itu tidak sampai kemudian nanti jadi perdebatan. Satu, atau kemudian berpeluang untuk mentahkan atau di pra-peradilankan. Ya, di pra-peradilan atau nanti ketika kemudian berproses di persidangan kemudian harus RDP lagi. RDP macam-macam. Nah, itu yang kemudian saya lihat teman-teman di Polres Mataram bersikap sangat hati-hati di dalam kasus ini. Tidak terburu-buru untuk menetapkan tersangka. Tetapi akhirnya kemudian sedikit delay ini juga akhirnya menimbulkan prasangka juga. Nah, ini resiko juga sih, artinya terlalu cepat juga. Ya, jangan-jangan ada yang tidak pas gitu. Nah, makanya yang sebenarnya diperlukan adalah teman-teman di kepolisian juga harus bisa kemudian mengkomunikasikan ke publik sejauh mana proses yang sudah dilakukan, supaya kemudian tidak terkesan ini delay injustice gitu ya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Ya, terutama soal kepastian hukum ya, karena betul. Karena kita lihat juga akhir-akhir ini kan sudah mulai ada gelombang gerakan, mahasiswa juga sudah melakukan aksi di Polresta Mataram misalnya, di Sumbawa juga sudah ada yang mulai gerakan aksi gitu. Artinya dengan perhatian publik seperti ini, Pak Joko juga mungkin mau menjelaskan kepada masyarakat, orang-orang yang pernah dikenal oleh Nadia, supaya satu sisi tadi penyidik hati-hati, tapi juga satu sisi
butuh kepastian hukum. Nah, untuk Pak Joko untuk menjelaskan ini supaya masyarakat juga mengerti, penyidik juga untuk segera memberikan kepastian hukum. Itu bagaimana statement Pak Joko mungkin? Iya, ya paling tidak penyidik bisa menjelaskan progresnya sampai mana sih. Itu progresnya berarti ya. Artinya apa saja yang sudah dilakukan. Meskipun tidak ada perdebatan, Mbak, ini kan proses yang sedang kita lakukan dalam proses penyidikan. Nanti khawatirnya akan malah membongkar. Iya, kita kisi-kisinya aja kan, paling enggak kami sudah melakukan ini gitu loh. Sehingga masyarakat tidak menduga-duga gitu loh. Menduga-duganya kan banyak ini. Jangan-jangan kalau sampai kemudian jangan-jangan penyidiknya masuk angin umpamanya. Nah, kan repot ini kan. Makanya makin subjektif sekali lagi gitu. kita juga harus bisa menjelaskan. Kalau dari sisi kami di kuasa hukum dari ibu korban kami mempercayai proses ini, kami masih percaya teman-teman di kepolisian ini bisa bergerak. Nah, saya tadi kesimpulan kami memang bahwa kemungkinan besar adalah teman-teman di kepolisian hati-hati untuk menetapkan, karena belajar dari kasus Radit, kasus Esko itu supaya tidak menimbulkan semacam gejolak di masyarakat ketika proses hukum ini berjalan. Baik. Itu saja mungkin Pak Joko. Kecuali mungkin ada harapan, ada tambahan terakhir khususnya kepada penyidik kepolisian. Tadi sudah sempat diungkap sedikit akan ada rencana gelar perkara. Apakah itu mengharapkan Pak Joko atau ada informasi yang sudah keluar dari kepolisian untuk segera gelar perkara untuk tahapan tersangka? Iya, kalau melalui dengan tahapan KUHP yang baru ini kan proses, ini perlu informasi penting juga nih. Ini kan soal SOP penanganan kasus. Tahapannya kan proses penyidikan sudah ada. Ini kasus ini dalam tahap penyidikan. Sudah naik statusnya. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, setelah tahap penyidikan kan, penyidikan itu kan dua kunci kata penyidikan itu. Mencari alat bukti dan mencari pelaku. Tersangka. Alat buktinya kan proses sedang berjalan, sudah berjalan. Nah, alat bukti yang sudah dikumpulkan, ketika ini sudah terkumpul, maka kemudian akan digelarkan. Dari alat bukti yang ada, betul bahwa memang ini masih tindak pidananya terjadi, satu. Yang kedua, dari alat bukti itu dapat disimpulkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam artian siapa yang kemudian akan menjadi tersangka. Nah, proses ini yang akan dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Nah, harapan kami ini bisa dilakukan secepatnya. Tapi cepatnya itu juga butuh alat bukti, detailing cepat, detail dan akurat lah. Betul. Gitu. Jangan cepatnya buru-buru dalam artian ini menjadi perhatian publik, buru-buru tanpa kemudian memperhatikan kecukupan, kekuatan dari pembuktian, alat bukti yang ada. Makanya kita juga tidak mau mendesak terlalu keras, harus sekarang. Karena memang kita melihat di kasus ini pembuktiannya memang lebih sulit ketimbang peristiwa yang lain. Kecuali kami sudah memiliki juga kami punya alat bukti. Ini udah jelas pelakunya ini gitu loh. Tapi kalau kemudian kita tahu pelakunya ini, tapi kemudian kok teman-teman di kepolisian kok ragu-ragu, ini ada apa gitu loh. Tapi di dalam kasus ini kami juga menyadari kesulitan dari teman-teman kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Karena ini memang sekali lagi tidak ada alat bukti langsung yang kemudian kuat untuk menetapkan satu tersangka. Oke, baik. Seperti itu mungkin Pak Joko ya. Harapannya mungkin sama dengan Ibu. Nah, tadi kita juga berdoa supaya kasus ini segera terang seterang-terangnya dan mengungkap siapa pelakunya jika memang itu pembunuhan. Pak Joko Jumadi, terima kasih sudah hadir di studio NTB 1. Pengacara publik BKBH Fakultas Hukum UNDRAM. Sekali lagi jaga kesehatan Pak Joko karena
Lumayan berat juga ini ya, menghadapi proses ini gitu. Ya, prosesnya masih panjang. Masih panjang, baik. Terima kasih Pak Joko sekali lagi. Terima kasih, Baik. serius. Demikian pemirsa TV1, semoga kasus ini seperti harapan masyarakat atau netizen pada umumnya untuk segera segera terungkap siapa pelakunya, dan kita mendukung apapun langkah kepolisian yang sedang berproses saat ini agar seterang-terangnya dan ketika sudah menetapkan siapa pelakunya agar terbuka kepada publik. Terima kasih pemirsa TV1.